Ada sepotong es usianya hampir 1 juta tahun. Dia diam aja di bawah lapisan salju Antartika. Tapi saat dia meleleh secara perlahan di sebuah lab ilmuwan, dia mulai berbicara. Lantas apa yang dibicarakannya? Guys, gua lagi nggak bahas tentang fiksi ataupun ilmiah. Ini tentang fakta. Yang gua mau ceritain di sini adalah es tersebut bercerita tentang badai kuno, curah hujan prasejarah, bahkan tentang masa depan bumi kita. Ini bukan tentang es biasa, akan tetapi ini adalah inti es purba, saksi hidup perubahan iklim bumi yang kita pijaki ini. Perlu kalian tahu guys, es ini bukan ngademin minuman bersoda yang seperti kalian minum. Ini tentang inti es setebal 2,8 km diekstraksi dari Antartika bagian timur, lebih tepatnya dekat dengan Concordia Station. Kalau kalian tahu tentang buku harian, ya setiap lapisan es tersebut itu mirip seperti halaman-halaman buku harian bumi dari jutaan tahun lalu. Lantas bagaimana saat dicairkan di dalam lab? Ilmuwan menggunakan teknologi yang bernama ICP-MS atau Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometer. Lantas fungsinya apa? Ternyata alat ini bisa mendeteksi 20 lebih unsur dan logam yang merupakan jejak kehidupan. Seperti apa? Itu unsur tanah, sisa garam laut, dan debu letusan gunung berapi. Sampai sini kalian kebayang dong, butiran es kecil bisa ngasih tahu tentang badai ribuan tahun yang lalu. Kalau alam bisa menyimpan memori nih, apakah kita juga udah belajar dari memori itu? Ini bukanlah hal yang gampang membawa es purba ke Eropa. Potongan es 1 meter satu-satu, terus kirim ke sebuah kapal. Kemudian sampailah di Cambridge. Es tersebut dinaikkan dengan fan khusus berpendingin. Jangan sampai hancur, jangan sampai mencair. Ini bukti yang sangat penting untuk peradaban kita di bumi ini. James Wiley, yang seorang insinyur di ekspedisi ini bilang, wow, rasanya luar biasa memegang potongan es berusia ratusan ribu tahun. Ilmu pengetahuan kadang butuh dedikasi ekstrim. Bisa lo bayangin dong, pegang sejarah bumi yang mana di tangan lo langsung. Sampai sini kita tahu guys, apa yang bikin manusia rela ke ujung dunia cuman buat sepotong es. Kita akan masuk ke bagian paling penting. Sekitar 800.000 tahun yang lalu, bumi mengalami perubahan besar. Sebelum itu, siklus zaman es muncul di setiap 41.000 tahun. Tapi tiba-tiba berubah menjadi 100.000 tahun sekali. Ini artinya siklus zaman es itu mulai melambat guys. Karena sebelumnya itu 41.000 tahun sekali, dan sekarang 100.000 tahun sekali. Inilah yang disebut sebagai transisi mid-Pleistocene. Sampai sekarang ilmuwan belum tahu pasti kenapa itu terjadi. Tapi ada yang berpendapat kuat hal ini disebabkan oleh interaksi antara CO2 atau karbon dioksida bertemu dengan lapisan es dan orbit bumi. Tapi guys, hal tersebut belum ada bukti yang kuat. Kalau memang bumi pernah mengubah kebiasaannya secara tiba-tiba, bisa jadi sekarang pun kita sedang menuju transisi lain yang belum kita pahami. Apa mungkin ya kita sedang berada di ujung perubahan iklim yang sangat besar berikutnya? Yang jelas, itu semua belum kita sadari secara penuh. Penelitian ini bukan cuma sekedar nostalgia geologi saja guys, tapi soal masa depan kita semua di bumi ini. Beberapa contohnya adalah, yang pertama, ketika CO2 di atmosfer naik, maka suhu juga naik. Kemudian ketika curah hujan ekstrim, maka banyak spesies yang punah. Dan yang ketiga, pola angin bergeser. Maka dampaknya adalah benua jadi gersang, atau mungkin ada yang menjadi subur. Inilah yang menentukan kehidupan kita semua. Namun, yang sedang terjadi di hari ini adalah badai ekstrim, suhu melonjak, dan permukaan air laut naik. Apakah kalian berasal dari salah satu daerah yang memiliki ciri tersebut? Ciri-ciri tersebut ternyata ada ketika zaman dulu sebelum manusia menghuni bumi ini. Tapi sekarang kita jadi salah satu penyebabnya. Kalau kita tahu skrip masa lalu ini, kenapa kita para manusia mengulangi kesalahan yang sama? Oke, mungkin lo pikir ini urusan ilmuwan dah. Gua mah rakyat biasa, ngapain mikir begituan?
Tapi guys, pemikiran tersebut sangatlah dangkal. Menurut gua ini menarik sekali karena ada sudut pandang yang berbeda. Dari sisi ilmuwan, mereka bisa membaca data-data ini. Namun, ilmuwan juga butuh kerjasama kita, di mana kita adalah eksekutor dari perubahan perilaku. Dan tentunya ada pemerintah, sang pembuat kebijakan. Nah, buat lo pada anak muda zaman sekarang, lo pemegang penting dari suara perubahan. Termasuk gua juga dong pasti. Dari sini gua ikut menyuarakan. Misalnya nih, kurangi jejak karbon, dorong transisi energi, dan tentunya edukasi dan diskusi iklim. Ya, lo bisa diskusi sama gue dan kita semua di kolom komentar. Menurut kalian, langkah kecil apa yang bisa kita mulai dari sekarang ini? Tentu, yang efeknya bisa dirasakan generasi mendatang. Jadi, sekarang kamu tahu kan bahwa es pun bisa bicara. Dia menyimpan rahasia ribuan tahun. Dia kasih peringatan bukan dengan suara tapi dengan data. Tentunya dengan data yang berhasil manusia kumpulkan. Dan sekali lagi dan yang terakhir, ini pertanyaan yang sangat penting. Mau nggak kita dengerin suara itu? Atau kita tunggu bumi mengirim pesan lain yang lebih jelas? Amit-amit, apa yang udah lo tangkap di video ini? Dan menurut lo, apakah benar kita sedang menuju ke transisi iklim berikutnya? Guys, tolong like, subscribe, share. Semoga kita dan generasi berikutnya tetap damai di bumi ini.